dewa kematian di Mesir, mempunyai kesaktian dapat melewati gerbang akhirat. Namun dia dibunuh oleh saudaranya sendiri, Set, serta tubuhnya dimutilasi menjadi 14 bagian dan disebarkan ke seluruh Mesir agar rohnya tidak dapat bangkit kembali. Ini adalah cerita mitologi dari Mesir kuno. Nah, apa hubungannya Osiris dengan film Boss Level? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Roy mendapat panggilan interview dari sebuah perusahaan Dino Laboratories sebagai petugas keamanan. Panggilan interview ini atas inisiatif mantan istrinya sendiri yang bernama Gemma yang bekerja di sana. Gemma adalah seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu alat yang diberi nama Spindle Osiris. Alat ini sangat berbahaya, dapat membatalkan ruang dan waktu. Roy adalah mantan pasukan Delta Force yang sangat handal. Dia sebenarnya masih sangat mencintai mantan istrinya, Gemma. Perceraian itu disebabkan Gemma lebih sibuk dengan pekerjaannya dibandingkan dengan dirinya. Buah hasil perkawinan mereka menghasilkan seorang anak laki-laki yang bernama Joe, yang saat ini berusia 11 tahun. Interview itu sebenarnya adalah kamuflase dari Gemma untuk menggunakan DNA Roy sebagai pemicu dari reaktor alat spindle itu. Karena Gemma sudah mulai menyadari atasannya yang bernama Ventor dan selalu dikawal oleh ajudannya bernama Brett. Ventor akan menggunakan Spindle Osiris untuk tujuan mengubah sejarah. Jika sejarah dapat diubah, maka dia akan bisa menjadi penguasa dunia. Sebelum Roy diusir oleh petugas keamanan, Gemma memeluknya dengan membisikkan sesuatu, yaitu Osiris, serta mengingatkan sebuah paket hadiah ultahnya yang pernah Gemma kirimkan. Keberadaan mereka berdua ternyata sudah disadap oleh Ventor yang tidak suka melihat kehadiran Roy di ruang kerja Gemma. Ventor juga mantan tentara yang sangat berpengalaman. Atas firasatnya, dia menganggap Roy sangat membahayakan dirinya. Dia diam-diam menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Roy, agar proyek rahasia ini tidak menyebar kemana-mana. Ketika Roy sedang bersantai di sebuah bar, tiba-tiba Gemma menghubunginya. Belum sempat banyak yang dibicarakan, telepon itu tiba-tiba terputus. Ini semua adalah ulah dari Ventor yang telah menyadap telepon Gemma. Roy masih belum menyadari bahwa mantan istrinya dalam bahaya. Karena terlalu banyak minum serta sedang berkencan dengan seorang wanita cantik yang bernama Alice yang berprofesi sebagai dokter gigi. Roy pun mengajak Alice pulang ke apartemennya untuk bermalam. Dan keesokan harinya, tepat pada tanggal 8 Mei, mulai terjadinya time looping atau waktu berulang-ulang setelah dirinya mati terbunuh. Ketika bangun pagi, diserang oleh pembunuh serta diberondong dengan senjata otomatis dari sebuah helikopter serta ledakan di apartemennya, dia telah lalui selama 37 kali. Karena sudah 37 kali melakukan hal yang sama, dia mulai hafal semua gerakan maupun peluru yang menyerangnya saat di apartemennya. Akan tetapi,
Setelah keluar dari apartemen, dia tidak dapat lolos dari kematiannya. Pengulangan yang ke-69, dia harus tewas oleh pembunuh bayaran wanita yang bernama Quan Jin. Pengulangan ke-88, dia harus tewas meledak oleh pembunuh bayaran yang bernama Kabum. Pengulangan ke-93, dia harus tewas ditembak oleh pembunuh bayaran yang mirip dengan dirinya. Pengulangan ke-104, dia harus tewas oleh pembunuh bayaran wanita yang bernama Quan Jin. Kita mundur sejenak pada pengulangan ke-48. Setelah lolos dari semua kejadian itu, dia mencoba menghubungi Gemma di kantornya. Namun, Ventor memberitahukan bahwa Gemma telah tewas. Dia pun tewas ditembak oleh pembunuh bayaran si kembar. Pengulangan ke-140, dia dikejar oleh pembunuh bayaran Esmeralda dan Pam. Namun Roy dapat menghabisi kedua pembunuh itu. Setelah menghabisi kedua pembunuh itu, dia mampir ke restoran Cina untuk minum sampai mabuk. Dikarenakan Roy sudah frustasi tidak dapat lolos dari tempat ini atau tidak dapat melewati jam 11.47. Entah berapa puluh kali lagi dia harus tewas di tempat ini. Di sana, Roy mengenal seorang yang bekerja untuk sistem keamanan bernama Dev, serta melihat seorang wanita yang bernama Su Hufeng, seorang juara dunia kungfu. Pengulangan ke-143, dia harus tewas tertabrak bus. Pengulangan ke-144, dia menemukan hadiah ulta dari Gemma. Dan dia membacanya di basement area. Sudah tidak kembali ke Chinese restaurant lagi. Saat di basement, dia melihat anaknya sedang melakukan transaksi dengan seseorang. Dia pun membuntutinya sampai ke sebuah warnet. Ternyata, Joe bertransaksi kartu permainan RPG. Setelah itu, Roy pun mentraktir anaknya saat dia keluar dari basement. Dia sangat terkejut karena waktu menunjukkan jam 12.50 atau dapat melewati batas waktu kematiannya yang selalu tewas pada jam 11.47. Atas kejadian itu, dia sangat yakin bahwa di tubuhnya sudah diberi alat pelacak. Alat pelacak itu tidak dapat berfungsi dengan baik ketika dia berada di basement area. Dia ingat seorang pengunjung bar yang bernama Dev, yang bekerja pada sistem keamanan. Roy mendapatkan informasi dari Dev bahwa alat pelacak paling efektif itu diimplan pada gigi seseorang. Pengulangan ke-145, bangun dari tidurnya, dia langsung menanyakan kepada Alice siapa yang telah membayarnya untuk memasang alat penyadap pada giginya. Alice pun mengatakan bahwa semua ulah Brad sebelum dia tewas tertembak. Dari pengulangan 1 sampai 144, dia selalu diburu. Sekarang, dia yang memburu semua pembunuh bayaran sampai tewas semua. Dilanjutkan menghabisi Brad dan Ventor di labnya. Dengan penuh percaya diri, dia menabrak pagar itu.
Bukannya pagar itu jebol, mobilnya ringsek dan membuat Brad menghabisinya. Pengulangan ke-146, mobil diterbangkan melewati pagar dengan bom di dalamnya. Namun, dia tewas juga oleh Brad. Pengulangan ke-147, dengan penyamaran sebagai pembunuh yang mirip dirinya. Namun masih tetap gagal. Ditembak hingga tewas oleh sang penjaga. Pengulangan ke-148, dia ketangkap basah dan mengakhiri hidupnya sendiri. Pengulangan ke-149, dia tewas di Brondong karena penyusupannya terlihat di CCTV. Pengulangan ke-150 sampai 156, dia harus tewas di tangan Quan Yin. Pengulangan ke-157, karena selalu dikalahkan oleh Quan Yin, Roy sangat penasaran dan ingat akan seseorang di resto, ada tamu yang bernama Su Fu Feng, ahli bela diri serta ahli dalam menggunakan pedang. Dia kembali datang ke Chinese resto untuk belajar kungfu kepada Su Fu Feng. Sangat disayangkan bahwa Su Fu Feng besok akan kembali ke Cina. Roy meyakinkan kepada Su Fu Feng bahwa dia dapat mempelajari apapun dengan cepat. Pengulangan-pengulangan itulah yang membuat Roy dapat belajar kungfu dengan cepat. Pengulangan 158 hingga 198 berarti sudah 30 kali pengulangan hidupnya, Roy dapat menguasai jurus-jurus kungfu yang mematikan. Pengulangan ke-200, dia menghadapi Quan Yin dengan percaya diri. Bahkan, Quan Yin dibuat tak berdaya sama sekali. I am Roy. I smell muffins. Do you smell muffins? Juga Brad dan Ventor tewas dihabisinya. If you've come all this way to kill me. Namun dia lupa menyelamatkan Joe yang sudah tewas ketika dia sampai di TKP. Setelah itu, kiamat terjadi. Pengulangan ke-201 hingga 215, Roy sudah pasrah tidak berbuat apa-apa ketika bangun tidur. Karena apapun usahanya selalu gagal dan gagal lagi. Pengulangan ke-215 hingga 248, Roy mulai sadar bahwa lebih baik sisa waktunya dapat dihabiskan bersama anak kandungnya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia asuh. Di sini Roy sangat bahagia karena mengetahui semua permasalahan anaknya. Dari suka main game, sudah mulai naksir teman wanita, dan sebagainya. Gemma pun tidak mengetahuinya. Pengulangan ke-249 adalah pengulangan yang sangat berarti sekali bagi Roy. Roy menyadari bahwa jam 7.03 Gemma masih hidup. Atas informasi dari Joe yang menunjukkan miss call dari ibunya. Pengulangan yang ke-250, dia menuju Dino Laboratories mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sana terlihat di monitor CCTV istrinya dibunuh 14 menit setelah dia bangun pagi, serta mengetahui penyebab kiamat itu adalah spindle Osiris yang telah dihidupkan. Namun gagal karena ada masa yang belum lengkap, yaitu dirinya. Pengulangan ke-251 sangat berbeda dari sebelumnya, karena dia hanya punya waktu 14 menit saja.
maka dia membajak helikopter untuk dibawa ke lab itu. Dengan mudah, Roy dapat menghabisi semua pembunuh bayaran dengan senjata otomatis, serta dapat membunuh Brad dan Vendor saat hendak membunuh Gemma. Gemma pun bahagia dan bertanya kepadanya, sudah berapa kali Roy melakukan pengulangan waktu. Dengan berbohong, Roy mengatakan hanya 1 kali pengulangan waktu saja dia selesaikan. Gemma pun menjelaskan bahwa dirinya sudah disatukan dengan spindle Osiris. Jadi, Roy harus masuk dan bersatu dengan Osiris untuk menyelamatkan dunia. Dan film pun tamat.